Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita. Saya dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Dakwah dan Humaniora. Dosen pengampu Bapak Tommy M. Hum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PPKN. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Apa itu filsafat? Secara etimologis, kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, di mana kata philos berarti cinta dan kata sophia berarti kearifan atau kebijaksanaan. Jadi, pengertian filsafat itu adalah cinta kearifan atau cinta kebijaksanaan. Lalu, apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari dua sanketa, yaitu panca berarti lima dan sila yang berarti dasar atau asas ataupun prinsip. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan hasil dari pencerminan nilai-nilai leluhur dan budaya, di mana ada 5 isi di dalamnya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, apa itu filsafat Pancasila? Secara umum, filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan. Norma-norma nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa pengertian tentang filsafat Pancasila menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Soekarno. Menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasinya budaya India, Hindu-Buddha, Barat, Kristen, dan Arab, Islam. Lalu menurut ahli yang kedua adalah dari Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif, cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan menurut ahli yang ketiga yaitu Noto Nagoro. Noto Nagoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Menurutnya, secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Lalu, apa fungsi filsafat Pancasila? Fungsi filsafat Pancasila ada 9. Yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah sebagai sumber dari semua sumber hukum. Dan yang keempat adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang kelima adalah menjadikan falsafah hidup bangsa. Dan yang keenam adalah sebagai dasar negara. Dan yang ketujuh adalah memberikan hakikat kehidupan bernegara. Dan yang kedelapan adalah memberikan substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Dan yang
terakhir yang kesembilan adalah menjadikan perangkat sebagai ilmu kenegaraan. Lalu, apa tujuan filsafat Pancasila? Nah, tujuan filsafat Pancasila ada 5. Yang pertama adalah untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan tujuan yang kedua adalah menjadikan bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk menjadikan bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan tujuan yang keempat adalah untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan tujuan yang kelima, yang terakhir adalah menjadikan negara sebagai nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang filsafat Pancasila. Maka dari itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga memiliki peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan datangnya dari saya sendiri. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.